Sejumlah partai besar akhirnya buka suara perihal polemik pencopotan pemakzulan Wakil Presiden RI, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kalau kemarin kita telah mendengarkan juga ada dari Nasdem, ada dari PDIP, hari ini kita mendengarkan pernyataan dari Golkar yang isinya menghormati keputusan MPR, menghormati keputusan para purnawirawan Jenderal TNI. Apakah ini adalah sinyal bahwa Golkar sendiri sudah siap untuk mendukung pemecatan Gibran? Jadi ya bola panasnya itu tinggal ada di Gerindra. Apakah Gerindra akan mengikuti skenario alur yang sudah dibuat oleh seseorang yang mungkin powernya itu lebih besar daripada Pak Prabowo, atau mungkin Pak Prabowo akan mencoba untuk melawan balik, bertahan, atau seperti apa? Tentu bakal sangat menarik untuk kita simak dan bagaimana respon Golkar, salah satu partai tertua di Indonesia dan juga terbesar, di mana kekuatan parlemen tentu akan sangat diperhitungkan. Kalau misalnya Golkar juga ikut-ikutan PDIP untuk mendukung pemakzulan Gibran, biar enggak tambah penasaran dan enggak jadi simpang siur informasinya, mending langsung saja simak video selengkapnya. Saya kira ya terkait dengan itu sudah ada penjelasan secara resmi dari Pak Wiranto juga segera setelah ketemu dengan Presiden. Saya kira itu kita ikuti itu, dan apalagi aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan itu kan sebagian dari angkatan Pak Prabowo dan juga Pak Wiranto sudah saling paham lah, dan oleh karena itu Pak Prabowo sudah menyampaikan pasti akan memberikan respon, memahami dan pasti akan merespon, tentu tidak sekarang. Ya kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi. Dan jadi gini saudara sekalian, jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, di dalam memulai tugasnya sebagai mandataris Munas, telah bertekad bahwa kepemimpinan DPP Partai Golkar harus diinspirasi oleh paradigma baru Partai Golkar. Jadi paradigma baru Partai Golkar itu adalah memuat nilai-nilai pembaharuan. Dan karena itu bagian daripada gerakan yang dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Umum adalah bagaimana konsolidasi ideologi, konsolidasi wawasan kebangsaan, konsolidasi program, dan konsolidasi organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah ini adalah merupakan bagian integral dari gerakan itu. Ya, gerakan itu ini adalah termasuk gerakan ideologi, gerakan wawasan kebangsaan. Jadi begitu dilakukan pelantikan pengurus, secara serta-merta diikuti dengan pelatihan-pelatihan, pengkaderan. Nah, sebab kenapa? Karena untuk melakukan secara paripurna kepengurusan dan kepemimpinan itu perlu dimodali, ya, perlu ada kemampuan-kemampuan dasar yang diberikan, dan bagian terpenting dari situ adalah persoalan ideologi. Apalagi ya sekarang ini memang persoalan ideologi bukan hanya persoalan misalkan partai, persoalan bangsa, bahkan persoalan dunia sekarang ini itu sudah banyak memproyeksikan bahwa ideologi ini ya nampaknya tidak begitu dianggap penting lagi, padahal ini penting sekali bagi kita. Karena Partai Golkar ini adalah partai yang lahir sebagai respon terhadap gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila pada waktu itu. Maka begitu bicara tentang Pancasila, maka secara moral, secara politik, secara ideologis, secara kebangsaan, Golkar pasti ada bagian terdepan. Itu arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Apalagi? Para purnawirawan yang mau meminta saya kira ya terkait dengan itu sudah ada penjelasan secara resmi dari Pak Wiranto juga segera setelah ketemu dengan Presiden. Saya kira itu kita ikuti itu, dan apalagi aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan itu kan sebagian dari angkatan Pak Prabowo dan juga Pak Wiranto sudah saling paham lah, dan oleh karena itu Pak Prabowo sudah menyampaikan pasti akan memberikan respon, memahami dan pasti akan merespon, tentu tidak sekarang. Ya kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi, dan kita punya keyakinan
Bapak Prabowo juga adalah merupakan pejuang, adalah merupakan patriotik, adalah merupakan nasionalis murni, pasti nanti akan memberikan respon, akan memberikan satu penjelasan secara resmi yang orientasinya adalah tetap konsisten pada kesatuan persatuan itu tadi. Yang orientasinya adalah bagaimana situasi kebangsaan kita ini adalah kondusif, sehingga memungkinkan kita untuk dapat melakukan pembangunan bagi kepentingan rakyat. Saya kira itu yang pesan-pesan yang disampaikan, bahwa ya udahlah, jangan kita terpancing olah mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya, kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah mengolah itu. Nah, karena itu ya kita tunggu saja, dan kami punya keyakinan ya Pak Prabowo kan sejak dari awal sudah mengajak seluruh anak bangsa dengan suatu pemikiran bahwa asas kita ini adalah kekeluargaan, Indonesia ini adalah rumah besar, dan karena itu kita kelola secara bersama-sama. Itu pesan Pak Prabowo, dan oleh karena itu terakhir juga Bapak Prabowo juga pasti akan mengajak kelompok-kelompok kritis, katakanlah kelompok oposisi, dan sudah dimulai oleh Pak Dasko yang melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis. Ada Bung Rocky, ada Bung Repli, dan kemudian di situ ada Saganda, kemudian ada Jumho, ada semua sudah diajak untuk diskusi, dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Dan tidak mungkin Pak Dasko melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah, minimal ada sinyal dari Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi, dan memang karakter Pak Prabowo begitu. Ya, Pak Prabowo karakternya adalah sangat terbuka, sangat rasional, menerima masukan sebagai seorang yang menghargai proses demokrasi, bukan hanya demokrasi prosedural tetapi juga demokrasi substansial. Karena ketika 2014 saya pernah menjadi ketua koalisinya, Koalisi Merah Putih, kurang lebih 2-3 tahun. Jadi kita paham betul, dan seperti itulah Pak Prabowo gitu. Ya, saya kira itu. Barusan kita telah mendengarkan pernyataan resmi dari Golkar terkait isu kudeta, isu pemakzulan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kita tentu memuji pernyataan dari Wakil Ketua Partai Golkar, Bapak Idrus Marham, yang memuji respon Presiden Prabowo Subianto soal tuntutan para purnawirawan TNI, yang salah satunya meminta MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya Bapak Prabowo pasti akan konsisten menjaga persatuan dan menjelaskan masalah ini secara resmi dengan orientasi pada bangsa, kata Idrus Marham di Jakarta pada hari Sabtu 26 April 2025. Sebagaimana diketahui, ini memang sejumlah purnawirawan TNI telah melayangkan surat tuntutan kepada Presiden Prabowo. Salah satunya adalah meminta MPR RI mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi di sini Golkar sepenuhnya akan mengikuti keputusan dari Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya kata Pak Prabowo, oke, Wapres kita ganti, maka Golkar pun akan menghormati keputusan tersebut. Kalau misalnya MPR memutuskan Wakil Presiden akan dimaksulkan, maka itu juga akan dihormati. Jadi bola panasnya sepertinya ada di Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan mengkhianati Wakil Presiden dan juga Pak Jokowi yang telah berdarah-darah di Pilpres 2024 untuk membela memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Atau mungkin Pak Prabowo di sini akan berada di sisi netral, tidak akan memihak salah satu pihak dan membiarkan MPR lah yang akan menentukan? Tentu ini sangat menarik untuk kita tunggu update perkembangannya.